faslun wal muharramat. Faslun wal muharramat. Syuf awladi, ini terkait dengan al-muharramat, ay muharramat fin nikah, atau bahasa kita mahram. Perhatikan nanti Syuf. Nanti mahram itu adalah orang yang haram menikah dengan kita. Wa yahrum nadharuh, dan haram melihatnya. Tapi nanti mahram itu ada mahram bitta'bid, ala ta'bid, selama-lamanya. Ada mahram yang tidak selama-lamanya. Jadi mahram tapi tidak selama-lamanya. Nanti kaitannya dengan masalah batal wudu. Ini contoh misalnya gini, auladi. Contoh. Kita dengan mertua kita, dengan mertua itu mahram. Ala ta'bid, selama-lamanya mahramnya. Mahram ala ta'bid. Dan ketika kita dengan mertua kita berjabatan tangan atau bersentuhan kulit, tidak batal wudunya. Karena ada mahramiyah. Tapi kita dengan adik ipar kita atau kakak ipar kita, itu mahram tapi tidak ala ta'bid. Adik ipar kita, kakak ipar kita, itu haram menikah dengan kita. Selama saudarinya dia masih jadi istri kita. Tapi kalau saudarinya sudah tidak menjadi istri kita, misal dia wafat atau terjadi cerai, menikah dengan adiknya, dengan kakaknya boleh. Tapi dia mahram. Tapi tidak ala ta'bid, tidak selama-lamanya. Ada orang misal menikah. Alhamdulillah, ada orang misal menikah. Orang ini ketika menikah, auladi, istrinya punya adik perempuan atau istrinya punya kakak perempuan. Ketika menikah dengan perempuan ini, maka iparnya dia, adiknya atau kakaknya, itu haram menikah dengan laki-laki itu. Dengan kita lah contohnya. Maka berarti mereka mahram. Tapi ketika istri kita itu wafat atau terjadi cerai, na'udzubillah min dzalik, ini contoh, maka si adiknya itu atau kakaknya itu boleh menikah dengan kita. Berarti mahramnya tidak selama-lamanya gitu. Mahramnya terikat. Nah, ini akan dibahas di sini. Maka musannif mengatakan apa? Faslun, ini satu pasal, wal muharramatu, dan yang diharamkan, bin nassi, dengan nas, arba'a asyarata, itu ada 14 orang. Di sini langsung dirincikan. Alhamdulillah. Di sini langsung dirincikan sama beliau. Alhamdulillah. La. Di sini langsung dirincikan waladi. Dan ini mahramiyah ini hanya berlaku menurut pendapat mu'tamad, hanya berlaku di manusia aja. Jadi kalau dengan jin enggak, alhamdulillah. Ente misalnya punya ikatan dengan jin, alhamdulillah. Dengan jin enggak. Tapi sebagian mengatakan hatta ma'al jin. Ada orang nikah sama jin misalnya. Nah, saudara-saudaranya kan jadi mahram tuh. Ini misal. Alhamdulillah. Saudara-saudaranya jadi mahram. Sebagian pendapat mengatakan bahwa itu jadi mahram. Haji di bawah, haji Iqra. Ayo. Zain, haji Iqra di bawah, ayo. Ayo ke ambil, panggil namanya di sana, di bawah. Ayo. Cepetan. Ngaji Quran di bawah, ayo. Tutupin itu pintunya, gerbang masjidnya tutupin. Ayo, cepetan. Nah, di sini musannif ini merincikan langsung auladi. Dalih wal muharramatu, dan yang diharamkan, maksudnya mahram dalam nikah, bin nassi, dengan nas, arba'a asyarata, itu ada 14 orang.
Otomatis ini lawan jenis ya. Pertama apa? Sab'un bin nasab. 7 orang manusia ini mahramnya bin nasab. Dengan sebab nasab. Jadi ketika berbicara 7 orang ini, haram menikah dengan kita. Karena dia mahram kita. Nah nanti kalau ente ditanya, membatalkan wudu apa enggak nih mahram ini? Lihat, kalau mahramnya selama-lamanya, maka dia tidak batal wudu. Tapi kalau mahramnya terbatas, maka batal wudu. Itu salah satu patokan atau salah satu kaidah yang paling gampang. Artinya gini, tidak semua mahram itu sama. Karena ada mahram muharram, ada mahram goir muharram. Artinya mahram muharram adalah mahram kita, tapi diharamkan tetap kita bersentuhan nggak boleh. Ini mahram kita, tapi bersentuhan tidak boleh. Namanya mahram muharram. Ada mahram goir muharram. Mahram kita dan tidak haram. Bersentuhan, khalwat, itu tidak haram. Nah yang mahram muharram, ini yang batal wudu. Atau yang mahramnya muaqqat. Mahramnya itu terbatas. Alhamdulillah. Nanti tinggal lihat di sini. Makanya Syekh Musannif kata sab'un 7 bin nasabi dengan sebab nasab. Ya. Jadi 7 orang ini dengan sebab nasab. Yang pertama wahunna, dan yang 7 itu al-ummu, pertama ibu, wa in alat, walaupun tinggi. Artinya ibunya ibu, ibunya ibu ke atas terus. Ya kalau bahasa kita mah ibu, nenek, buyut. Nah, itu mahram. Muabbad syuf itu selama-lamanya. Alhamdulillah. Ibu kita, kemudian nenek kita terus ke atas, itu mahram kita. Mahram, muabbad. Muabbad itu selama-lamanya. Kemudian wal bintu wa in safalat. Wal bintu, dan kemudian al binit. Alhamdulillah. Wa in safalat, walaupun binit itu apa? Safalat. Safalat itu apa? Ke bawah, berarti cucu gitu. Nah, kayak Ustadz punya anak perempuan. Nah, anak perempuan Ustadz punya anak lagi. Anaknya punya anak lagi. Terus sampai ke bawah. Itu kullu mahram. Itu semuanya apa? Mahram. Semuanya aulad. Mahram kita. Wah, itu mahram bisababin nasab. Alhamdulillah. Itu mahram sebab nasab. Wal ukhtu, kalau masalah anak zina udah jelas ya, anak zina itu alhamdulillah tidak ada nasabnya ke bapaknya. Nggak ada. Makruh menikah dengan anak zina. Kalau orang bertanya makruh. Tapi boleh, sah. Dan tidak menutup kemungkinan anak zina itu salehah. Cuma yang paling dikhawatirkan auladi, ini yang paling dikhawatirkan. Musibah yang paling besar itu kalau ada perempuan 100% hasil dari zina misalnya. Ini 100% hasil dari zina. Kenapa Ustadz pakai bahasa 100%? Biar hukum ini tepat. Jadi kita bicaranya anak zina asli. Ya. Kalau masalah diragukan begini begitu, wah itu masih inilah. Ini bicaranya anak zina asli. Ini ada perempuan anak zina. Misal ibunya sama bapaknya yang zina itu menikah. Ini musibah yang paling besar dalam pernikahan ini adalah ketika ada seorang laki-laki ingin menikah dengan perempuan dari hasil zina, kemudian si bapak zinahnya itu tidak menceritakan aslinya, bahwa ini anak saya ini mohon maaf hasil musibah.
Akhirnya si bapak ini memaksakan diri menjadi wali karena malu. Nah, kalau tidak jadi wali bisa apa? Malu saya. Jadi wali akhirnya. Dinikahkan juga. Saya nikahkan kepada engkau putri saya yang bernama Fulanah dengan mas kawin. Maka auladi, pernikahan itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Ya karena wali yang menikahkan perempuan itu adalah bukan walinya. Walaupun secara tes DNA misal itu anaknya dia. Ya karena memang spermanya dia. Tapi bicara hukum, sperma itu tidak dianggap. Nah, apa musibah besarnya? Musibah besarnya adalah ketika dia menikahkan dalam kondisi tidak sah, maka saat terjadinya hubungan antara pengantin tersebut, itu hubungannya zina. Kenapa? Karena pernikahannya tidak apa? Tidak sah. Sampai ke situ aulad. Makanya mesti hati-hati ya. Orang yang punya anak dari hasil zina itu mesti hati-hati betul-betul. Jangan sampai dia melakukan musibah kedua kalinya gitu. Dia sudah berdosa melakukan zina, akhirnya dia wariskan dosa zina itu kepada anak menantunya. Anak dalam artian biologis tadi. Dia wariskan akhirnya zina. Nanti keturunan ke bawahnya jadi apa semua? Zina semua. Karena pernikahannya enggak sah. Berawal pernikahan tidak sah, ke bawahnya pun tidak sah, ke bawahnya pun tidak sah, semuanya tidak sah. Ketika terjadi hubungan antara suami istri, maka hubungannya itu zina. Kemudian yang mahram lagi siapa waladi? Wal ukhtu, dan ukht. Ukht itu apa? Saudara. Saudara itu galibnya manusia ada 3. Saudara sekandung, seibu sebapak, atau saudara sebapak, atau saudara seibu. Itu yang namanya saudara perempuan, mau sekandung, mau seibu sebapak, mau sebapak, mau seibu, itu semua mahram kita. Semua mahram. Saudari itu mahram. Oh, itu mahramnya abadan, selama-lamanya. Kalau syariat Nabi Adam dulu boleh menikah kakak dan adik. Kenapa boleh? Ya karena nggak ada manusia lain, mau dinikahin sama siapa? Nggak ada. Kalau syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Seorang kakak dengan adiknya atau sebaliknya menikah itu tidak boleh. Karena mereka mahram. Wa mahramnya itu mu'abbad ala ta'bid. Mahram selama-lamanya. Kalau di beberapa daerah auladi, khususnya daerah-daerah barat, itu sampai terjadi perzinahan itu antara kakak dengan adik, ibu kandung dengan anak kandung, terjadi. Itu karena kesesatan yang luar biasa auladi. Nah, kemudian wal ukhut, makanya di dalam syarahnya bahasa syaqiqatan kanat au li abin au li ummin. Paham tidak? Syaqiqah. Kemudian wal khalatu, dan khalah. Khalah. Khalah itu kalau terjemahan bahasa kita bibi atau uwa. Bibi atau uwa. Cuman kalau bahasa Arab itu cuma satu. Kalau kita kan orang Sunda 2. Kalau adiknya ibu kita disebut bibi, kalau kakaknya ibu kita disebut uwa kalau kita Sunda. Tapi kalau dalam bahasa Arab 1. Kalau dalam bahasa Arab itu 1. Apabila bibi tersebut, ini kita bicara kita laki-laki. Kalau bicara pembahasan perempuan berarti pamannya mereka. Kita bicara laki-laki. Bibi kita dari ibu kita dalam bahasa Arab disebut khalah. Dalam bahasa Arab disebut khalah. Tapi kalau bibi kita dari bapak kita disebut ammah. Khalah sama ammah.
Makanya salah satu sejarah, salah satu sebab kenapa istilah di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, kalau yang bukan Habib itu disebut akhwal. Akhwal itu dari khalah. Akhwal. Jadi mungkin gambarnya gini waladi. Ketika ada seorang habaib nikah nih dengan perempuan Indonesia. Berarti perempuan Indonesia ini punya saudara. Saudaranya dia untuk anaknya jadi apa? Khol. Yang laki-laki jadi apa? Khol. Yang perempuan jadi apa? Kholah. Paman dan bibi. Karena banyak, pakai kalimat jamak jadi apa? Akhwal. Ada akhwal. Ada. Akhwal. Maksudnya akhwal itu apa? Bibi saya dan paman saya. Akhirnya jadi istilah, jadi nama. Ente Habib apa akhwal? Anak Habib, anak akhwal. Jadi istilah. Kadang-kadang di kita begitu. Ya. Ente Habib apa akhwal? Anak akhwal. Akhwal. Tapi istilah-istilah begitu di Indonesia doang yang rame. Kalau di Hadramut nggak rame. Nggak ada akhwal di Hadramut. Nggak ada. Ada. Paling masyayikh. Karena kalau orang Arab itu marganya langsung dipakai awalnya. Nah kalau di Indonesia kan tidak ada marga, jadi akhirnya ya nggak ada. Mana inti marganya apa? Alhamdulillah. Inti marganya apa Labib? Al-Kamsiti itu. Ada. Kalau orang Arab dijaga, nasab itu orang Arab dijaga. Jangankan nasab habaib. Nasab yang bukan habaib pun dijaga. Nasab itu dijaga betul-betul. Baik. Kemudian selanjutnya wal ammah. Ammah juga bibi, tapi bibinya dari mana? Dari bapak. Tuh lihatin ini. Bibi dari ibu atau dari bapak. Ente ingat-ingat tadi. Ibu itu sampai ke atas. Bapak itu sampai ke atas. Jadi bibi ente baik dari ibu atau bibi dari nenek, bibi dari buyut itu mahram ente. Catatannya masih di batasan bibi. Karena kalau sudah ke anaknya, itu bukan mahram. Atau dari bapak ente misalnya Akbar, ente punya walid. Walidak nih punya adik atau punya kakak perempuan. Itu ammatak. Nah, ammah ente itu mahram. Nah, termasuk ammah ente yang mahram itu apa? Ke atas. Ente punya kakek ente punya adik itu mahram ente. Mahram. Mahram. Makanya Ustadz kalau silaturahmi ke kampung Jawa tuh ke bibinya itu padahal bukan bibi Ustadz itu, bibinya bapak. Kenapa? Karena neneknya Ustadz punya adik. Berarti kan bibi siapa? Bibi bapak kan? Bapaknya Ustadz. Tapi tetap itu masuknya dalam hukum mahram bibi Ustadz juga. Tetap kalau ditanya min hadhihi ammati. Tetap dalam bahasa Arab ammati. Bukan jaddati min janib. Ya kan? Kalau bahasa Sunda kan nenek di mana? Nenek di gigir. Berarti kalau di bahasa Arab kan ada jaddati min janib. Bukan jaddati min janib. Men hadhihi siapa ini? Jaddati min janib. Nenek anak dari pinggir. Nggak ada. Ada jaddati khalas. Tapi bukan jaddah, dia ammah masuknya. Dalam hukum, dalam istilah bahasa masuknya ammah. Jadi ke atas itu masih ammah. Makanya banyak orang beranggapan bahwa adiknya nenek kita itu bukan mahram. Itu mahram. Kalau anaknya, jangankan yang di atas. Yang menjadi bibi kita asli, itu bukan mahram kita. Apalagi udah jauh ke atas. Berarti kalau bahasa kita sepupu. Ente sik punya bapak. Bapak ente ini punya adik atau punya kakak, misal perempuan, ada ammatak, mahram sudah.
Itu bila syak mahram. Nah, putranya ammatak ente, putranya bibi ente, itu bukan mahram. Berarti sepupu kan? Sepupu bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram. Mau dikejar kemana, sepupu bukan mahram. Makanya secara hukum, boleh seorang laki-laki menikah dengan sepupunya. Boleh. Laki-laki menikah dengan sepupunya. Atau perempuan menikah dengan sepupunya. Boleh. Boleh hukumnya. Yajuz. Tapi ma'al karohah katanya. Ulama sampaikan boleh, tapi makruh katanya. Makruh. Ya. Cuma itu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, itu beliau sepupuan. Sepupuan itu. Alhamdulillah. Menikah, boleh. Saudara dekat itu. Saudara dekat. Saudara dekat. Pamannya Nabi Muhammad. Abu Thalib itu kan saudaranya Sayyidina Abdullah. Antara saudaranya, berarti Sayyidina Ali dengan Nabi itu apa? Sepupu. Berarti Sayyidina Ali ini secara bahasa kita, Sayyidina Ali ini berarti menikah dengan keponakan. Menikah dengan keponakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah. Boleh ada, ya juz waladi. Makanya yang masih khalah awil ammah itu semuanya adalah mahram. Al-khalah wal ammah mahram. Mahramnya muabbad selama-lamanya. Tidak boleh orang menikah dengan bibinya, enggak boleh, haram. Atau dibalik tuh sekarang. Siapa sekarang? Wa bintul akh. Dan anak saudara. Bintul akh itu anak saudara, maksudnya apa? Ya ponakan. Kalau bahasa kita ponakan. Nah, ente Yazid, ente punya adik perempuan atau punya kakak perempuan. Punya anak tuh, kakak perempuan ente atau adik perempuan ente punya anak. Atau saudara ente punya anak pokoknya. Itu kan sepupu, apa? Ponakan, itu mahram ponakan itu. Ponakan itu hukumnya mahram. Makanya ini dengan apa? Dengan keponakan itu benar-benar mahram kuat itu. Tapi kalau dengan suaminya atau dengan istrinya bukan mahram. Ini yang sudah disebutkan nih barusan. Itu dengan istrinya bukan mahram. Misal gini, waladi. Misal gini. Ustadz punya anak nih Wardah. Ini Ustadz balikin dulu masalahnya. Ya, maksudnya dibalik itu dari perempuan ke laki-laki lah, biar jadi contoh. Nah, atau sizen lah, sizen. Contoh sizen. Sizen itu, mahram dengan saudara Ustadz. Mahram dengan saudara Ustadz, mahram. Dengan saudari perempuan. Nah. Enggak, contoh yang paling gampang apa ya? Dari perempuan ke laki-laki. Suaminya, berarti istri dari suami. Berarti gini. Kita laki-laki dulu, nanti masuknya ke perempuan. Dalam artian, memahami istrinya mereka itu bukan mahram gitu. Misal gini, Jib. Ente Jib punya bapak. Bapak ente punya adik atau punya kakak. Berarti kan mamang ente, ami ente, ya laki-laki sama laki-laki. Itu dari sisi kemahraman ente mahram. Nah, dengan istrinya bagaimana? Enggak mahram. Kalau dengan istrinya enggak. Ya enggak usah istrinya paman kita, istrinya adik kita, istrinya kakak kita bukan mahram kita. Ipar. Saudara ipar bukan apa? Bukan mahram. Kadang-kadang gini, Yazid, ente misal datang ke adiknya kakek ente misal. Adiknya kakek ente ini laki-laki, Yazid. Adiknya kakek ente nih. Ente sama adiknya kakek ente udah jelas. Satu laki-laki dengan laki-laki, kedua dia paman ente. Tapi kadang-kadang ke istrinya, ke bibi ente suka apa? Suka cium tangan juga. Itu bukan mahram.
Kalau ke istrinya bukan mahram. Seperti perempuan ke suaminya bukan mahram. Ke suami saudarinya maksudnya. Bukan mahram. Kadang-kadang suka begitu, salaman. Bukan mahram maulad. Ya. Wal ammah wa bintul akh, kemudian wa bintul ukht. Wa bintul ukht ini anak dari saudara perempuan, sama keponakan. Jadi keponakan dari laki-laki dan keponakan dari perempuan, dari saudara yang perempuan itu sama, semuanya adalah mahram. Paham tak? Semuanya mahram. Berarti 7 ya. Kita simpulkan dulu. Pertama apa? Ibu. Ketika pembahasan laki-laki berarti ibu. Ketika yang dibahas perempuan berarti apa? Bapak, dibalik. Ibu, kemudian anak perempuan, anak. Ibu dan ke atas, anak terus ke bawah. Kemudian apa lagi? Saudara. Kemudian bibi dari ibu, kemudian bibi dari bapak, kemudian keponakan dari saudara, kemudian keponakan dari saudari. Alhamdulillah, itu semuanya adalah mahram sab'atun bin nasab. Baik, kif. Ya. Jadi auladi barakallahu fikum, syuf. Mahram bin nasab, alhamdulillah, itu ternyata terkumpul ada 7. Al-um wa in alat, ke atas. Wal bin wa in safalat, ke bawah. Wal bint wa in safalat, terus ke bawah. Al-um wal bin, alhamdulillah. Wal ammah wal khalah wa bintul ukhut wa bintul akhi, paham tak? Terus. Nah, kalau sekarang apa? Wathnani birradha. Ada 2 mahram kita birradha'. Ay radha, ar-radha gimana? Apa namanya? Kalau bahasa kita radha itu apa? ASI. Air susu ibu. Alhamdulillah. ASI, air susu, bukan asa. Asa air susu anta. ASI, air susu apa? Ibu. Dulu ada orang nanya sama Ustaz, lucu di pengajian. Ustaz, masa sih katanya cuman dikasih ASI, kok dia jadi anak kita, jadi mahram kita? Kok bisa katanya? Ustaz sampaikan akhirnya. Apa? Air susu itu dia menjadi daging, menjadi gizi. Dan air susu itu aslinya darah. Maka pada saat ASI itu masuk ke tubuh bayi, maka dia menjadi gizi, menjadi daging, menjadi kekuatan, menjadi segumpal daging di tubuhnya. Maka berarti dia jadi anaknya secara hukum. Hanya dia nanya balik, kalau begitu berarti Ustaz, orang yang donor darah jadi keluarga dong. Itu langsung darahnya dimasuk. Ustaz jawab enggak. Kenapa? Karena darah ketika didonorkan dia tidak menjadi daging. Kalau ASI itu menjadi daging. Itu perbedaannya. Karena air susu itu aslinya dari darah, aulad. Kalau ulama sampaikan itu dalam bab apa ya istilahnya, kaitan dengan kehamilan dan haid, alhamdulillah. Air susu itu adalah sari atau darah yang terkumpul ketika masa hamil perempuan itu tidak haid. Jadi yang bagusnya itu terkumpul jadi ASI. Makanya kan galibnya perempuan ketika dia sedang hamil, itu galibnya perempuan itu tidak apa? Tidak haid. Walaupun bisa terjadi perempuan sedang hamil, dia haid. Tapi galibnya tidak. Nah, air susunya apa? Darahnya kemana? Dia jadi makanan untuk si janin di dalam perut.
dan disisakan dengan cara Allah yang penuh dengan keagungan dan keajaiban, akhirnya jadi apa? Jadi air susu. Nah, ketika ada bayi atau ada orang disusui oleh perempuan lain, itu jadi mahram dengan syarat, ya, menyusuinya pertama anaknya kurang dari 2 tahun. Pertama, bayinya itu kurang dari 2 tahun. Yang kedua, bayinya belum makan apa-apa ghairal laban, kecuali air susu. Jadi bayinya itu dengan catatan belum makan apa-apa. Kalau bayinya sudah makan ini itu, setahun makan nasi uduk, makan telur ceplok, wah itu nggak jadi masalah mahram birradha'ah, nggak jadi. Kenapa? Karena air susunya si perempuan itu tidak menjadi daging, tidak menjadi gizi untuk si anak. Ya, jadi pertama syaratnya anak ketika disusui menjadi mahram itu satu, dunal haulain, usianya kurang dari 2 tahun. Kemudian yang kedua, lam yakul ghairal laban, tidak makan apa-apa kecuali ASI. Yang ketiga, khamsa radha'at, 5 kali anak tersebut disusui oleh perempuan itu. 5 kali dia susui. Paham tidak? Kalau disusuinya misalnya sekali nggak jadi mahram, 2 kali nggak jadi mahram, harus 5 kali. Paham tidak? Dan itu kalau terjadi ada orang misal menyusui misal, itu harus dicatat loh, hati-hati. Ini bisa terjadi loh. Kenapa? Karena nanti anaknya dia dengan anak sesusunya jadi mahram. Ini misal gini, ini contoh misal. Ibunya Ustadz, Umi, pernah nyusui perempuan misal ketika bayi. Syaratnya semua komplit misal. Misal uminya Ustadz ini pernah nyusui anak kecil kurang 2 tahun. Anak kecil itu atau bayi itu belum makan apa-apa ghairal laban, dan disusui sama umi ini lebih dari 5 kali misal. Berarti kan mahram. Berarti anak perempuan yang disusui oleh ibunya Ustadz itu secara otomatis menjadi anak radha'ah bagi uminya Ustadz. Berarti bapak Ustadz nih adalah bapaknya si perempuan itu minar radha'ah, mahram. Nah, Ustadz sekarang dengan perempuan itu juga mahram. Namanya Ustadz ini saudara birradha'ah. Berarti perempuan yang disusui oleh uminya Ustadz itu adalah ukhti minar radha'ah. Jadi kalau Ustadz lagi bicara sama kalian, ini ukhti. Loh, saudaranya Ustadz, perasaan saudara Ustadz cuma saudari Ustadz, perasaan satu, enggak, ini ukhti minar radha'ah. Saudara. Itu mesti hati-hati, mesti dicatat loh. Kenapa? Karena kalau sampai Ustadz menikah dengan perempuan itu, haram tidak sah pernikahannya. Karena Ustadz sama dia apa? Mahram. Cuma ini jarang dibahas, auladi. Ini jarang dikemukakan dengan istilahnya dengan viral gitu. Jarang. Mahram birradha'ah. Khususnya kayak orang-orang kaya kan kadang-kadang kayak punya pembantu, pembantunya baik, solehah, bayinya sedang nangis, kadang-kadang bikin susu susah, udah dah ini juga ASI, artinya alami dan lain disusuin kadang-kadang. Itu kalau lebih dari 5 kali dan bayinya lam yakul ghairal labani dunal haulaini, itu anaknya si pembantu itu. Ini hati-hati loh. Nyamtele. Itu yang disebut namanya al-mahram birradha'. Antara mahram dengan sebab sesusu. Antara al-mahram birradha'. Mahram dengan sebab sesusu. Ada mahram birradha'. Gal di sini katakan apa? Wasnatani, dan ada 2 mahram birradha'i, dengan sebab radha'. Dan ini mansus. Kalau kalian membaca sesuatu dalam kitab, ada kalimat mansus atau bin nas, berarti itu secara tekstual memang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Mansus namanya, bin nas. Siapa yang pertama? Mahram kita dengan sebab sesusu,
Wahuma, yang dua itu siapa? Al-murdi'ah. Pertama adalah ibu yang menyusui. Ini bicara apa? Bicara si perempuannya. Paham tak? Al-murdi'ah. Jadi kalau al-murdi'ah berarti sedang berbicara yang disusuinya laki-laki gitu. Berarti ibu ente mahram. Ini contoh gini misalnya, Zah. Ini contoh, Zah. Ente, Zah, pernah disusui sebanyak 5 kali, apalagi lebih. Umur ente kurang dari 2 tahun. Ketika disusui ente belum makan apa-apa ghairal labani. Siapa yang nyusui ente? Anggap seorang perempuan yang ente nggak kenal, dia orang luar. Bukan saudara ente secara nasab, bukan apa. Kalau ente tidak disusui, Zah, oleh perempuan itu, maka antara ente dengan perempuan itu tidak ada mahram. Nggak ada mahram sudah. Ente mau nikah sama dia misal, ente mau nikah sama anaknya dia misal, nggak ada mahram. Tapi karena ente disusui, maka ente itu jadi mahram dia. Berarti namanya ummul murdi'ah. Nanti kalau dibalik, yang disusui adalah perempuan, berarti yang jadi mahram siapa? Abul murdi'. Abul murdi', bapaknya yang menyusui. Misal gini contoh. Jadi dibalikin, siapa yang disusui? Laki-laki, berarti yang mahram itu ibu murdi'ah. Siapa yang disusui? Perempuan, berarti yang jadi mahram itu bapak murdi'ah. Ya, artinya kalau perempuan dengan perempuan memang sudah tidak perlu dibahas. Misal contoh, istri Ustadz nih, Ummah. Ummah itu misal menyusui seorang perempuan, bayi dengan syarat tadi, dunaulain, lam yakul lam, itu syarat tetap harus ada. Maka si anak perempuan tadi, bayi, dengan Ummah udah jelas, alhamdulillah, itu ibunya murdi'ah. Tapi kan perempuan dengan perempuan, pembahasannya simple gitu. Nah sekarang dengan Ustadz bagaimana? Ustadz ini abul murdi'ah, berarti si perempuan itu anak Ustadz. Minar radha'ah, dari sesusu. Permasalahan kan? Apa? Bayi itu kan nyedot air susunya perempuan ini. Apa kaitannya dengan kita? Kaitannya dengan kita apa? Istri kita atau istri seorang laki-laki, ketika ada air susu maka tidak terlepas dari bapaknya, dari suaminya. Maka ketika air susunya menjadi sebab radha'ah, maka bapaknya pun menjadi abur radha'ah. Gitu. Jadi tinggal dibalikin. Cuman yang di sini kan disebutkan ummul murdi'ah. Berarti contoh di sini yang disusui siapa? Laki-laki gitu, silang gitu. Antara. Jadi yang pertama ummul murdi'ah. Yang kedua wal ukhtu minar radha'ah. Dan saudara perempuan minar radha'ati, dari radha'ah. Berarti semua tuh. Jadi gini nih, Ustadz kasih rumusan gampang nih. Ini. Setiap perempuan yang menyusui bayi dengan syarat yang tadi, ya, syaratnya mesti ingat tetap kurang dari 2 tahun, belum makan apa-apa ghairal laban, selain air susu, kemudian menyusuinya sebanyak 5 kali, apalagi lebih. Syaratnya ada semua. Maka setiap perempuan yang menyusui bayi dengan syarat semuanya lengkap, maka si anak perempuan itu, anak kandungnya, menjadi saudaranya, menjadi saudarinya kepada bayi yang disusui olehnya. Cuman sebutannya saudara sesusu gitu. Kalau zaman dulu itu sering. Zaman dulu begitu. Jadi banyak saudara seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya saudara minar radha'ah. Saudara minar radha'ah. Putri dari Sayyidatuna Halimah. Yang terkenal itu siapa? Putri Sayyidatuna Halimah itu Damrah. Saudara minar radha'ah. Alhamdulillah. Saudara siapa lagi yang menyusui Nabi kan banyak. Alhamdulillah. Di antaranya siapa? Yang menyusui Nabi, ibundanya udah jelas itu mah, ibundanya. Yang menyusui Nabi Suwaibah al-Athlamiyah.
1 minggu kurang lebih itu nyusui Nabi Muhammad. Yang terkenal Halimatus Sa'diyah. Kemudian Atikah. Sayyidah Atikah ini berapa? Atikah 6 berapa? Sampai Nabi mengatakan ana waladu Awatik. Aku ini anaknya Atikah. Banyak. Nanti lihat coba di kitab, pastikan tuh. Di itu yang bagus di kitab Al-Hawadits. Apa itu kitab yang kecil itu? Al-Hawadits apa? Yang kecil ada kitabnya. Itu rapih maksud disebutin. Ada berapa nih yang nyusui Nabi Muhammad? Sekian, sebutin satu berapa hari, berapa lama gitu. Yang nyusui Rasulullah SAW. Ya. Kam hada syub yang ini menginikan ke Rasulullah SAW. Nah, ini contoh Nabi Muhammad bisa. Nabi Muhammad disusui oleh siapa? Sayyidatuna Halimah. Berarti putra-putrinya Sayyidatuna Halimah itu saudaranya Nabi Muhammad, gitu. Mahramnya Nabi Muhammad. Kalau laki-laki udah jelas lah itu nggak usah dibahas. Yang perempuannya jadi mahramnya Nabi Muhammad. Semua pokoknya. Jadi setiap perempuan yang menyusui bayi dengan syarat yang sempurna, maka anak-anak dari perempuan itu menjadi saudara bayi tersebut. Nah, udah beres. Nanti silang tuh, artinya silang kalau bicara mahram itu kan perempuan dengan perempuan. Sekarang ente ya sih dengan mujib salaman enggak apa-apa, orang laki-laki sama laki-laki. Tapi kalau ente Yazid namanya, ini mujibah namanya, kan muannas tuh, nggak boleh, mesti ada mahram. Tapi zaman dulu, zaman dulu di kota-kota itu kalau sepupuan ini apa kalau salaman tuh apa sih istilahnya, cipika-cipiki. Apa cipika? Orang yang rajin ya ngomong sampai disingkat, tapi bagus hasilnya. Cipika cium pipi kanan, cipiki cium pipi kiri gitu. Cipika-cipiki dulu dong, cipika-cipiki. Orang sekarang kreatif. Ngulik-ngulik bahasa itu kreatif. Di Sunda nggak mau kalah juga. Hanupis. Hanupisnya, hatur nuhun pisan. Maksudnya rajin-rajin gitu. Rajin-rajin. Tapi langsung terkenal itu kalimat. Iya. Yang keren kan yang bahasa Inggris. OTW. On the way. On the way. OTW. On the way. On the way. On the way. OTW-nya. Tapi nu ngomong orang Sunda. Abdi OTW-nya. Abdi OTW. Insya Allah. Jadi. Ya itu namanya mahram birradha'ah. Kemudian apa? Wa arba'un dan 4 bil musaharati. Dengan musaharah. Musaharah paling gampang diterjemahkan besanan gitu aja. Musaharah itu besanan atau pernikahan. Bil musaharah. Nah sekarang gini, Yazid, gini. Ini kita bicara dari laki-laki ke perempuan dulu nih. Dari laki-laki ke perempuan. Ente Yazid nikah sama perempuan nih. Mahram ente siapa dari keluarga perempuan itu? Ya kan mesti jelas. Sekarang gini. Kita, anak bapak kita nih. Bapak nih. Siapa mahram dari bapak? 7 tadi. Tinggal dibalikin, maksudnya perempuan-perempuan gitu. Ibu, nenek gitu. Siapa mahram dari ibu kita? Tadi. Ketika kita menikah dengan perempuan, siapa mahram kita dari keluarga perempuan itu? Dan siapa mahramnya istri kita dari keluarga kita? Jadi jelas nanti semuanya, mahramnya siapa? Jadi bicara suami ke keluarga perempuan, siapa mahramnya? Dengan sebab pernikahan, dari perempuan juga sama. Siapa mahramnya si perempuan ini dari keluarga suaminya, keluarga kita. Nah ini, arba'un. Itu ada berapa? Ada 4. Pegang ini. Yang jadi mahram kita cuma ada 4. Nah itulah. Intilah bib, nikah misalnya bib ente. Dengan perempuan. Nah, keluarga perempuan siapa yang mahram? Untuk ente ini setelah pernikahan.
Kita hitung. Yang pertama, wa arba'un, dan 4 perempuan mahram bil musaharati, dengan sebab musaharah. Alhamdulillah. Musaharah. Alhamdulillah. Musaharah yang paling gampang diterjemahkan yaitu besanan lah, atau dengan sebab pernikahan. Alhamdulillah bil musaharah. Pertama apa? Pertama siapa? Ummuz zaujah. Pertama adalah ummuz zaujah. Ibunya istri kita. Ibunya istri kita. Mertua berarti kan? Si ibu ini baik ibu dari nasab atau ibu dari rodho'ah yang tadi. Baik ibu dari nasab atau ibu dari rodho'ah. Itu mertua kita. Ibu mertua tuh. Wa in ala, dan ke atas terus. Berarti neneknya perempuan, buyutnya dia, itu semua mahram kita. Mahram. Tapi ke atas, ibu doang. Kalau ke samping nanti lihat, ke samping masuk nggak? Ke samping itu bibinya istri kita mahram kita nggak? Nenek jadah minal janib, nenek digigir, itu mahram kita nggak? Nah, itu ente pegang dulu. Jadi yang pertama, yang menjadi mahram kita ketika kita menikah dengan perempuan, maka mahram kita sebagai laki-laki ini mahramnya siapa? Ummuz zaujah. Berarti kalau dibalik, perempuan menikah dengan laki-laki, mahramnya dia siapa? Abu zauj, ummuz zaujah. Berarti bapaknya siapa? Bapaknya si perempuan. Bapaknya si suami. Itu mahram. Misal gini, Ustadz punya anak Zain. Ustadz punya anak si Zain. Si Zain menikah tuh. Maka istrinya si Zain ini itu mahramnya Ustaz. Sudah, mahram. Dan dalam masalah ini, ummuz zaujah, mertua, itu walaupun dicerai istrinya ketika itu, tetap mahramnya tidak akan hilang. Jadi bisa dikatakan gini, mantan istri itu ada. Tapi kalau mantan mertua nggak ada. Itu abadan. Mertua itu abadan, selama-lamanya. Ini hukum waladiyah, ini bicara hukum. Bukan bicara mendoakan orang, bukan, naudzubillah, bukan. Bicara hukum. Andaikan ada laki-laki menikah dengan seorang perempuan, selesai menikah, baru ijab qabul, suaminya menceraikan istrinya di majelis pernikahan. Maka mertuanya laki-laki ini, ibunya si perempuan, atau kalau dibalik mertua laki-laki untuk si perempuan, itu tetap mahram selama-lamanya. Walaupun dicerai seketika. Jadi mahram. Jadi nggak ada cerita bukan mahram, itu mahram selama-lamanya. Walaupun misal umurnya jauh berbeda. Seperti suka terjadi auladi menikahkan secara nasab, secara mahram. Menikahkan secara mahram tuh gini. Ente Zah misal punya rumah Zah. Di rumah ente ini sering ada yang bantu-bantu orang soleh, tapi laki-laki Zah. Bantu-bantu di rumah ente. Itu cintanya sama ente luar biasa. Misal. Ente akhirnya ngelihat ini laki-laki dengan istri ente kan bukan mahram Zah. Ketika bertemu, apalagi ente misal lagi di luar, ente berdua si laki-laki itu misal di dalam rumah lagi bantu-bantu, ada istri, kan bukan mahram. Itu suka terjadi dinikahkan. Si laki-laki itu Zah dinikahkan dengan anak ente yang masih bayi misal, dinikahkan, udah nikah diceraikan langsung. Udah nikah diceraikan. Jadi dari pernikahan itu yang diambil manfaat hanya mahram saja. Itu sering terjadi begitu. Sering terjadi begitu. Di kalangan para kiai terjadi begitu. Biasa dinikahkan. Misal contoh gini, Ustadz kan laki-laki, ini contoh. Misal di rumah Ustadz ada perempuan.
ada perempuan bantu-bantu di rumah. Nah, dia kan bukan mahram. Nah, bagaimana caranya biar mahram? Si perempuan yang bantu-bantu di rumah Ustaz nikahkan sama si Zain. Beres nikah misal dicerai. Entahlah, udah nikah dicerai. Maka walaupun sudah dicerai oleh si Zain, entahlah, atau misalnya si Zain masih kecil sama Ustaz selaku walinya, maka si perempuan itu jadi menantu Ustaz. Maka dia sekarang bukan siapa-siapa, dia saudara, sudah mahram sudah. Walaupun bersentuhan tangan dengan Ustaz nggak batal wudunya. Tuh, hebatnya tali pernikahan begitu. Orang lain jadi saudara. Jadi kuat. Makanya santri itu harus merencanakan. Jangan lewat umur 25, santri itu harus menikah. 25. Itu berapa sih sekarang? Hah? 19? Oh, 6 tahun lagi. Masih hatam itu. Hatam Fathul Mu'in, hatam Minhaj, keburu itu. Haji keburu. Haji berapa? Hah? Itnin wa 3 tahun lagi no. Oh, insyaallah. Masih keburu sih. Fathul Mu'in keburu. Alhamdulillah, nanti umur 24 bikin majelis. Alhamdulillah. Iftah majelis. Iftah ma'had. Nasib ke Hadramut jangan lama-lama, sanatin, khalas. Al-harim ba'da tarim. Jadi yang pertama arbaun itu ummu zaujah. Pertama ummu zaujah, ibunya istri. Yang kedua warrabibah. Warrabibah. Tuh, ingat-ingat kata-kata rabibah. Rabibah itu adalah anaknya istri. Maksudnya apa anaknya istri, waladi? Maksudnya anaknya istri adalah apabila seorang laki-laki menikahi dengan janda, paham tak? Maka maka anak janda itu mahramnya si laki-laki itu. Tapi apa catatannya tuh? Idza dakhala bil Idza dakhala apabila apa? Masuk di sini maksudnya jima. Idza dakhala apabila menjima siapa? Si laki-laki tersebut bil kepada ibunya. Jadi ketika bil dukhul bil paham tak? Maka posisinya itu mahram ala ta'bid selama-lamanya. Kalau bahasa kitab dakhala itu bermakna jima, jamaah. Dakhala. Para kiai kita kalau bahasa dakhala itu jima. Artinya dakhala itu dukhul, itu jima. Dalam hukum fikih kalau bicara sopan jima itu dukhul. Ustaz, gimana hukumnya seorang suami menceraikan istrinya? Ada iddah apa enggak? Ditanya. Sudah dukhul apa belum? Dukhul itu apa? Jima. Itu bahasa fikih begitu, bahasa klasik. Tapi kalau untuk ngobrol, dukhul artinya apa? Masuk. Dulu ada kiai, paham tak? Kiai ini pintar ngajinya dan bahasa klasiknya jago. Pergi ke Mekah. Lihat ada tulisan di Masjidil Haram, mamnu dukhul. Artinya mamnu dukhul apa? Dilarang masuk. Pikirnya dia bukan dukhul masuk, dukhul apa? Cima loh. Mamnu dukhul. Dia ngomong sama muridnya, astagfirullahaladzim. Di Mekah itu sampai segininya katanya. Kenapa? Ya orang katanya, siapa emang yang mau jima di masjid? Sampai ada tulisan mamnu dukhul. Ya bahasa kita mamnu dukhul apa? Mamnu apa? Dilarang jima. Enggak bahasa klasik, bahasa kitab. Dilarang apa? Jima. Tapi kalau bahasa harian kita dipakai apa? Masuk. Astagfirullah. Sampai ada tulisan dilarang jima katanya. Emang siapa yang mau jima di Masjidil Haram katanya? Sampai ada tulisan dilarang jima. Padahal dukhul maksudnya apa? Masuk.
Mana? Ayat. Masya Allah, bahasa-bahasa itu hampir mirip-mirip. Dulu ada orang Jakarta, orang Betawi, paham tak? Nyetir mobil. Mobilnya dia lagi berhenti. Mobilnya lagi berhenti. Enggak salah. Ditabrak sama orang Arab. Yang nabrak orang Arab, berarti yang salah siapa? Orang Arab. Ceder, tabrak. Ribut, datang polisi. Udah datang polisi, paham tak? Datang polisi. ini. من هذا؟ سوي هذا، مسوي مصيبة، هذه مشكلة من? Kata si orang Arab, ngomong, anta Jakarta? Naam, kata. Ana Jakarta. Padahal artinya jakaro yujakiru artinya apa? Menabrak, sodama. Sodama. Jakaro yujakiru mujakaron. Mujakar itu menabrak mobil. Anta Jakarta? Ya, naam, saya Jakarta. Tapi ditangkap sama polisi. Maksud yang orang Arab Jakarta maksudnya apa? Nabrak. Dia naam maksudnya apa? Orang Jakarta. Nah, mana Jakarta? Tangkap. Ala kulli hal awladi. Nah, ayo nanti kita lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Ayo wallahu a'lam bishawab. Ayo. Ya salah awladi. Nusalli. Walad